Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid AR Fahrudin yang saya cintai, saya minta maaf, ini suara saya agak tersengal-sengal karena memang sedang demam batuk. Sudah 6 hari ini pulang dari Rakornas Majelis Pendayagunaan Wakaf di Jakarta Sabtu Minggu kemarin. Itu mulai greges pulangnya karena langsung Seninnya langsung ngajar jam 7 sampai jam 3, lalu pulang lagi langsung demam, ya begitu. Jadi suaranya hilang. Baru malam tadi ada suaranya, alhamdulillah. Jadi saya datang ke sini. Tadinya saya juga bingung ya Pak ya, datang apa enggak karena suaranya habis. Tapi alhamdulillah, qadarullah, hari ini kita bisa berbagi dan saya menyampaikan sesuatu yang menjadi request ya, bahwasannya ada hal yang akan disampaikan yaitu tentang wakaf. Dan kebetulan saya di Majelis Pendayagunaan Wakaf PWMDIY itu Kepala Divisi Edukasi. Jadi memang kewajiban saya juga untuk mengedukasi wakaf kepada seluruh jamaah Muhammadiyah ataupun jamaah di luar Muhammadiyah. Karena kenapa? Wakaf ini adalah bukan kewajiban, tapi sunnah. Tapi sunnah yang yang membuat kita menjadi memiliki pahala yang terus mengalir. Seperti apa? Kok bisa dia tergolong kepada sedekah jariyah, yaitu sedekah yang terus mengalir. Nah, kita akan cerita. Nyun sewu, sekali lagi saya harus ngelap-ngelap ini karena memang lagi dingin badan saya karena baru sembuh ya. Jadi berkeringat terus. Saya minta maaf juga kalau nama saya memang Jawa sekali Pak. Jawa sekali karena dulu ayah saya pernah SMP di Muhammadiyah Yogyakarta. Tapi saya originally bukan orang Jawa, saya orang Palembang asli. Pipinya bulat gini ya seperti pempek. Dan saya memang asli Palembang dan saya belajar bahasa Jawa dari putri saya. Dia separuh Palembang, separuh Jawa, jadi Japan, Jawa Palembang. Jadi saya tadi minta antar sama dia sambil teriak-teriak di motor karena kenal ngebut sekali, masya Allah. Alhamdulillah sampai ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita akan bicara tentang wakaf ini. Wakaf ini adalah sedekah yang sebenarnya juga tidak tersebut dengan jelas di dalam Quran maupun di dalam hadis. Jadi kalau kita mau menggunakan metode untuk menjelaskan dalil tentang wakaf ini, kita menggunakan metode istihsan. Apa itu istihsan? Yaitu adalah metode yang kita bisa mengambil maknanya dengan baik, dengan dalam setelah kita menelusuri Quran dan Sunnah. Nah, kalau misalnya kita menelusuri Sunnah, ada satu hadis tentang percakapan Umar bin Khattab dengan Rasulullah. Saat itu Umar bin Khattab memiliki satu tanah di Khaybar. Tanahnya subur sekali. Dan dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya nih tanah sebidang di Khaybar. Bagus sekali. Aku apakan ya Rasulullah?" Masya Allah ya. Saking ingin bersedekahnya gitu. Tapi bingung sedekah model apa. Nah, dia bertanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab. Dan jawaban Rasulullah ini dinyatakan dalam kalimat yang mengandung makna yang akan dikutip itu dalam bahasa lainnya gitu ya. Yaitu narasinya lebih kurang begini. Rasulullah bilang, "In syi'ta habasta aslaha fatasaddaqta biha." Jika kau mau, kata Rasulullah, maksudnya jika kau mau bersedekah nih, tanah tadi nih, tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Artinya, apa ditahan itu? Stop kamu mengambil pahala atau manfaat dari tanah tersebut. Nah,
hasilnya itu harus disedekahkan. Berarti stop tadi dalam bahasa Arab yang lainnya yaitu wakofah, wakfun, ya kan, berhenti. Nah jadi bukan habasa bahasa ininya, bahasa sedekahnya yaitu wakaf, berhenti mengambil manfaat dari milik kita sendiri dan kita sedekahkan kepada orang lain, begitu ya. Nah, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha ini menyedekahkan hasilnya, di situ ada makna yang sangat dalam. Ketika kita lihat di dalam beberapa syarah hadis, di situ ditegaskan oleh hadis Nawawi, ya, syarah hadis Nawawi, syarah hadis yang lain-lain juga menyatakan bahwasannya perkataan in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha tadi, di situ ada dua makna, yaitu malun robihun dan malun royihun. Apa itu malun robihun? Malun robihun itu artinya adalah harta yang terus menghasilkan manfaat. Kedua, yaitu harta yang terus mengalir. Nah, di dalam ekonomi Bapak-bapak, Ibu-ibu, harta yang terus mengalir dan terus menghasilkan manfaat inilah yang dinamakan harta yang bisa menghidupi. Artinya wakaf itu memang harus produktif. Jadi tidak ada pengkotak-kotakan makna. Dan ini saya juga temukan di dalam bukunya Monzerkov. Monzerkov itu seorang ahli ekonomi syariah. Dia mendedikasikan hidupnya untuk ekonomi syariah. Dia bilang harta wakaf itu adalah harta yang terbaik. Jadi jangan bersedekah dengan harta sisa. Apalagi harta yang dalam sengketa, ya Pak ya. Biar ada pusing ngurusinnya, wakafin aja, karena nggak mau berurusan dengan sengketa. Atau misalnya tanahnya belum ada surat ibu-ibu, lalu diwakafkan saja, biar nanti majelis wakaf yang ngurusin suratnya, ya kan? Nggak begitu. Jadi kalau mau bersedekah adalah harta yang terbaik milik kita. Pertama. Kedua, malun royihun itu adalah harta yang terus menghasilkan. Artinya setiap aset wakaf itu harus terus diproduktifkan. Maka menurut Monzerkov di dalam bukunya Wakaf, dia bilang bahwasannya aset wakaf itu mau dia masjid, mau dia apapun harus menghasilkan, Pak. Harus produktif. Jadi tidak ada kategori ada wakaf tidak produktif, ada wakaf produktif. Tapi dua-duanya harus produktif. Jadi mulai sekarang kita sepakat ya, setiap aset wakaf itu harus produktif. Loh ini masjid loh. Bagaimana bisa? Masjid itu kan tempat ibadah. Bagaimana bisa masjid kita kategorikan harus produktif? Berarti masjid itu harus menghasilkan uang? Enggak juga. Menghasilkan itu enggak harus melulu uang. Yang namanya menghasilkan itu bisa menghasilkan kegiatan. Menghasilkan uang iya, menghasilkan manfaat iya, menghasilkan nilai iya. Tapi di masa sekarang yang dinamakan dengan menghasilkan memang harus ada embel-embel uangnya. Karena kenapa? Segala sesuatu sekarang harus pakai uang. Bahkan listrik ini bayarnya pakai uang. Jadi masjid ini tidak bisa beroperasi kalau nggak ada mic, nggak ada listrik. Semua harus dibayar. Dan itu pakai uang. Nah masalahnya sekarang sedih nggak bapak-bapak, ibu-ibu kalau kita harus merenovasi masjid tapi harus minta-minta dulu di jalan begini. Sedih. Masjid itu mestinya harus memberi bukan meminta. Ya enggak? Karena kenapa? Masjid harus banyak kegiatan agar orang terus datang ke masjid, rajin ke masjid. Kalau masjidnya sepi, sunyi, orang takut datang. Apalagi ditutup gitu ya. Habis pengajian Ahad Legi dikunci. Nanti zuhur baru dibuka. Kenapa? Takut ada yang tidur-tiduran. Masjidnya hanya waktu-waktu sholat saja. Wah itu sedih. Mestinya masjid itu selalu terbuka untuk siapapun. Terutama untuk musafir. Tapi sekarang musafir dilarang masuk masjid. Saya sedih. Karena kenapa? Nggak ada biaya untuk cleaning-cleaning yang lain. Nah itu artinya masjid itu tidak makmur. Nah bagaimana biar masjid itu makmur? Maka masjidnya harus kaya. Sedekah
Karena kenapa? Sedekah itu pahalanya bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak untuk sendiri. Jadi nggak egois. Ya kan? Kalau sholat kan pahala untuk sendiri, puasa untuk sendiri, haji untuk sendiri. Tapi sedekah untuk orang lain. Kita ngeluarin harta yang terbaik kita. Bayangin ibu-ibu punya uang cuman 200.000. Ibu-ibu mikirin perut dulu ya kan? Oh, keluargaku harus beli makanan dulu ya. Sarapan dulu untuk keluargaku, masa sedekah dulu? Tapi ketika ada orang yang tahu betapa pahala sedekah itu besar sekali dan bisa menyelamatkan dia di dalam kubur sana, maka dia berpikir kalau aku dihidupkan lagi, ya yang dilakukan adalah sedekah. Karena kenapa? Betapa pahala sedekah itu besar sekali, ya. Nah, dari sinilah maka kalau kita lihat pikir-pikir gitu ya. Wakaf ini apa sih bedanya dengan zakat? Zakat itu bedanya dia harus disalurkan ke 8 asnaf langsung. Ketika dapat zakat salurkan. Tapi wakaf tidak. Dia harus diproduktifkan dulu. Harus menghasilkan dulu, nanti hasilnya dikasihlah kepada mauquf alaih namanya. Siapa itu mauquf alaih? Penerima manfaat. Seperti masjid ini. Ketika masjid ini sudah didirikan, mauquf alaihnya siapa? Jamaah, masyarakat sekitar, masyarakat MBS, masyarakat Muhammadiyah. Nah, itulah penerima manfaatnya tadi. Baik. Nah, dari situ berarti kita harus memikirkan bagaimana mungkin wakaf yang bisa menghasilkan dihasilkan dari wakaf yang tidak bagus, wakaf sisa, wakaf bermasalah, wakaf tidak subur, nggak mungkin kan? Nah, yang tadi itu kenapa Utsman bin Affan bisa sedekah banyak, menghasilkan profit yang banyak dari kebunnya, karena memang kebunnya itu tanahnya subur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh, pernah haji di Madinah, mampirlah ke kebun kurmanya Utsman bin Affan. Di situ sumurnya masih ada sampai sekarang, masya Allah. Ya. Dan itu adalah salah satu contoh dari wakaf produktif. Karena kenapa? Dari sumur menjadi kebun, dari kebun menjadi hotel, dari hotel terus bermanfaat gitu ya untuk masyarakat dan seluruh dunia menikmati pahalanya, hasilnya. Sama seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah dibesarkan oleh Kiai Dahlan. Kiai Dahlan tidak minta-minta uang. Bahkan Kiai Dahlan, saya pernah melakukan research gitu ya, bagaimana Kiai Dahlan dulu mengumpulkan dana wakaf tunai. Karena kenapa? Orang berwakaf tanah, orang berwakaf rumah, tapi kan kita butuh uang toh untuk membesarkannya, membangunnya. Nah, Kiai Dahlan selalu menggunakan uang dari kantongnya sendiri. Lama-kelamaan kan kehabisan toh Pak. mau bikin sekolah lagi nggak ada duit lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kiai Dahlan ngejual lemarinya Pak. Bawa tuh lemari, dia pukul kentongan, tong 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 tong. Orang-orang yang di Malioboro, yang di Kauman pada kumpul. Ada apa Kiai? Ada apa? Kata Kiai, enggak, ini aku mau ngejual lemari. Enggak ngejual ding, aku mau gadein lemari. Ya gitu. Nanti kalau aku ada uang, aku tebus lagi lemarinya ya. Nah sekarang aku mau gadein. Siapa yang mau beli? Akhirnya pengusaha-pengusaha batik di sana semua bayar dengan harga yang berkali-kali lipat dari harga lemari itu. Sudah dibayar, dikasih ke Kiai Dahlan, tapi lemarinya nggak dibawa. Kenapa? Nggak apa-apa Kiai, buat Kiai aja. Masya Allah, karena dakwah orang mikir, Kiai Dahlan aja bisa berjuang untuk mendapatkan pahala, kenapa aku enggak? Gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat betapa yang namanya pahala itu bisa menghasilkan barokah. Pahala. Niat sedekah itu bisa menghasilkan barokah yang kita tidak sangka-sangka. Inilah yang Allah gambarkan di dalam surat Astagfirullahaladzim, jadi lupa. Digambarkan di dalam Al-Quran. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali abbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu samiul alim. Nah, orang yang menyedekahkan
sesuatu itu akan berlipat-lipat, 7 kali lipat, bahkan dari 1 butir menjadi 7 butir, menjadi 700 butir, dan terus begitu ya. Karena kenapa? Niatnya itu Allah dengar, Allah balas. Bahkan Allah bilang, barang siapa yang mau bertransaksi denganku, maka lakukanlah itu tadi. Nah, itu sedekah tadi. Bertransaksi maksudnya apa? Bertransaksi gini loh. Ternyata wakaf atau sedekah itu kalau kita sudah berikan, itu menjadi hak milik Allah. Di dalam fikih Wahbah Zuhaili, Fikul Islam wa Adilatuhu, mengatakan bahwasannya aset yang sudah disedekahkan, terutama seperti diwakafkan begitu ya, itu bukan lagi menjadi milik siapa? Bukan milik Muhammadiyah. Memang atas nama Muhammadiyah, tapi kepemilikannya adalah milik Allah. Jadi orang yang mengurusnya, yaitu nazir, itu adalah manajer asetnya Allah. Berarti ngurusin asetnya Allah. Wah, Masya Allah, besar sekali pahalanya ya. Jadi jangan kita abaikan gitu ya aset-aset. Ini kan aset milik Allah nih. Nah, ini kita harus produktifkan. Maka kalau masjidnya masih ada sejengkal, 2 jengkal, kalau bisa masih ditanamin, kenapa dibiarkan begitu? Maksudnya seperti apa? Kalau bisa nih ya, namanya produktif itu Pak. Kalau bisa, dinding-dindingnya pun kalau bisa ditanamin. Dinding-dindingnya ditanam pohon-pohan, empon-emponan gitu ya. Halaman yang masih kosong bisa ditanam aren, pohon aren. Mungkin yang menghasilkan. Karena kenapa? Disitulah menandakan bahwasannya nilai itu akan keluar. Nah, karena nilai ini ada keluar gitu ya, maka di situ dinamakan produktif. Oke, sekali lagi. Nah, masalahnya adalah sekarang orang bingung, wakaf apa sih yang paling produktif sekarang? Wakaf tanah. Wakaf tanah butuh uang untuk membangunnya. Banyak sekali aset di Muhammadiyah ini yang akhirnya mangkrak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena kenapa? Karena aset wakaf di Muhammadiyah dimulai tahun 1912 di Yogyakarta. Dan semua itu diterima. Siapa yang berwakaf diterima. Karena kenapa? Kebiasaan di Muhammadiyah tidak pernah menolak wakaf. Itu kan jadi PR. Ketika kita tidak bisa membangunnya, apakah dia bisa mengalir pahalanya? Nggak bisa. Mangkrak jadi tanah terbiar. Nggak diapa-apain. Mau ditanam pohon jati, takut nanti dipakai gitu ya. Padahal banyak sekali di Yogyakarta ini tanah yang mangkrak lebih dari 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, yang akhirnya diakuin oleh perusahaan, yang akhirnya hilang sertifikatnya, yang memang nggak ada sertifikatnya. Karena kenapa? Karena terlalu lama. Nyari uangnya untuk ngebangunnya itu terlalu lama. Nah, sekarang kita menemukan cara. Kita tidak menolak wakaf, ya. Kalau bapak-bapak di sini, ibu-ibu sini, oh ya, aku harus mau berwakaf tanah, tanahku banyak, ya kan? Bapakku mewariskan 5 hektar tanah, anakku cuma 1, nggak mungkin dia main di situ saja gitu ya. Jadi mau diwakafkanlah separuh gitu untuk Muhammadiyah misalnya. Kami tidak menolak Pak, tapi kami akan bernego. Kenapa? Kami akan menawarkan bagaimana kalau misalnya tanah yang diwakafkan itu dijual dulu, menghasilkan uang, uangnya dibangunkan masjid, panti asuhan, ya, dibangunkan rumah sakit. Karena sekarang banyak sekali proyek yang juga mangkrak karena nggak ada uang. Seperti panti asuhan, kasihan sekali. Santri-santri panti asuhan itu tidur di dalam masjid tanpa kasur. Karena kenapa? Belum punya, butuh uang. Ada panti asuhan tapi selalu harus begini tiap bulan. Kenapa? Karena mereka tidak punya usaha produktif, nggak punya ternak kambing, nggak punya ternak ayam, nggak punya ternak lele. Terpaksa nunggu biaya untuk makan begini. Kan sedih. Jadi kita butuh uang untuk itu. Nah, itu ternyata berhasil Bapak-bapak, Ibu-ibu. Setahun ini kami berhasil mengumpulkan dana sekitar
7 miliar. Dari hal seperti itu. Ternyata orang tidak merasa rugi ketika dia mau berwakaf tanah, terus kita bilang jangan tanah wakaf tanah ya Bu, wakaf uang aja. Caranya gimana? Tanahnya dijual. Kita tolong deh bantu jual. Setelah dijual, nanti uangnya tak wakafin ya Bu ya. Ketika dia melihat ada namanya Bu Haja Amronah. Dia berwakaf 2 petak sawah. Kita tawarkan untuk dijual untuk bangun panti asuhan di Kulon Progo, Ahmad Dahlan. Kemudian ketika mau serah terima uang, dia bilang saya ikut dong, gitu ya. Saya mau lihat panti asuhannya. Oh monggo Bu, silakan. Begitu dia datang, waduh, kasihan sekali anak yatim ini. Langsung dari kantongnya 150 juta. Wih, kita langsung, ibu ini banyak sekali uangnya ternyata ya. Masya Allah, dia tambah 150 juta. Padahal tadi ada 2 sawah kan. Baik. Terus ketika asramanya sudah jadi, masjidnya sudah dipakai, ibunya senang sekali. Terus kita cerita, Bu, kita sekarang lagi ngebangun 12 masjid di Yogyakarta ini. Tapi dananya 1/3 dari Saudi, 2/3 usaha sendiri. Nah itu yang kita bingung, usaha sendiri itu. Akhirnya ada masjid yang belum punya jendela, belum punya tempat wudhu, yang belum punya keramik. Bu Haja Amronah bilang apa? Saya ikut dong Pak ke masjid yang mana yang sekarang mau dibangun, mau selesai. Ada di sana, kurang apa? Kurang kaca. 50 juta. Itu Masya Allah. Ketika orang merasakan nikmatnya bersedekah, dia nggak ragu-ragu nih, harta ini udah nggak ada artinya bagi dia ya kan. Tapi ketika ngelihat orang tersenyum, bahagia bisa sholat di masjid yang lebih bagus, itu kepuasan tersendiri bagi orang-orang seperti itu. Karena kenapa? Udah puas dia hidup di dunia ini. Begitu ya, mungkin ya. Tapi mungkin dia tidak menemukan kebahagiaan di dalam uang. Tapi dia menemukan kebahagiaan dari senyum-senyum orang yang dia bantu. Nah itu kan beda-beda ya. Bu, gimana kalau misalnya saya masih susah? Nah, orang bilang masih. Sekarang susah, uang itu juga banyak caranya untuk bersedekah. Seperti saya. Orang bingung ya, saya ngurusin orang berwakaf bermiliar-miliar. Apakah saya pernah berwakaf bermiliar-miliar? Saya paling banter ya, maksudnya ya semampu saya. Saya nggak punya uang sebegitu banyak, saya mikir, saya bisa sedekah apa? Ternyata jenis wakaf itu banyak. Tidak hanya wakaf aset, tidak hanya wakaf uang, tidak hanya wakaf rumah, tidak hanya wakaf kebun, ada yang namanya wakaf profesi. Jadi saya mewakafkan diri saya untuk Muhammadiyah. Jadi kalau ada orang yang berkonsultasi apa wakaf ke sana ke sini, monggo silakan, nggak usah bayar. Karena kenapa? Karena diri saya sudah saya wakafkan. Begitu. Jadi ketika saya diminta untuk ngurus wakaf PP, saya bilang nggak mau. Saya di Jogja. Karena niat saya berwakaf diri saya untuk Jogja, bukan untuk PP. Kalau PP mau pakai, undang aja. Nah, makanya kemarin diundang akhirnya. Begitu. Karena kenapa saya tidak bisa sedekah uang sebanyak Bu Haja Amronah? Kan jenisnya macam-macam. Dan itu Bu, mungkin bagi saya yang punya ilmunya mudah ya bersedekah. Bagi orang yang nggak punya gimana? Kita lagi ngebangun masjid di Kembangan, Gunung Kidul. Kembangan itu apa ya nama daerahnya ya? Saya lupa. Jadi masjidnya itu dibangun oleh tukang-tukang lokal. Dan tukang-tukang lokalnya itu tidak dibayar sama sekali. Kenapa? Sebab mereka berwakaf diri mereka sendiri. Gak usah dibayar. Saya berwakaf tenaga saya. Itulah dinamakan dengan wakaf profesi. Ada yang namanya wakaf manfaat, bapak-bapak, ibu-ibu. Apa itu wakaf manfaat? Bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin di Jogja ini biasa dengan ini ya, kos-kosan. Ada kos-kosan 5 pintu, ada kos-kosan 10 pintu, ada yang 40 pintu gitu ya. Nah, kalau misalnya bapak-bapak punya kos-kosan 10 pintu, 1 pintu saja.
Nggak usah setahun deh, setengah tahun saja, 6 bulan bayaran kos-kosan 1 pintu itu diwakafin. Insya Allah bisa. Nah itu namanya wakaf manfaat. Dan ini sudah kami aplikasikan. Jadi ada orang yang punya kos-kosan gitu, 1 pintu dia wakafin untuk 1 tahun. Nggak apa-apa, 1 tahun juga udah bernilai. Apalagi 5 tahun. Di Batang ada pengusaha pom bensin. Dia itu punya pom bensin berapa selang ya namanya ya. Dia ada punya berapa selang begitu. Dia wakafkan 1 selangnya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 saja setiap bulan. Jadi setiap tanggal 1 sampai 15 dari pukul itu non-stop ya. Dari setiap dari pendapatan dari tanggal 1 sampai 15 itu diambil untuk wakaf manfaat, dan itu dimanfaatkan oleh pesantren Tazakah untuk membangun minimarket. Minimarketnya itu untuk belanja fakir miskin, dan fakir miskin yang belanja di sana dapat diskon khusus. Tapi orang yang bisa bayar harus bayar, Pak. Untuk yang fakir miskin gratis. Masya Allah ya. Nah itu, jadi manfaatnya itu seperti itu. Jadi siapapun yang merasa punya sesuatu yang bisa dimanfaatkan, silakan berwakaf. Sekarang jenis wakaf tidak harus uang. Jenis wakaf tidak harus kaya. Siapapun bisa berwakaf sekarang. Jadi Bapak Ibu silakan berwakaf. Dulu orang berwakaf harus 1 juta, harus 50 juta gitu ya. Sekarang orang bisa berwakaf dengan 1.000 rupiah. Tapi tidak dapat sertifikat. Tempat kami di majelis kami akan mengeluarkan sertifikat wakaf tunai jika nilainya yang diwakafkan itu sudah mencapai 1 juta. Nah, kami akan keluarkan sertifikat wakaf tunainya. Tapi kalau belum nyampe 1 juta belum kami berani keluarkan karena nanti terlalu banyak keluarin sertifikatnya, capek. Begitu. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak mungkin celengan dulu ya, masukin ke celengan sampai 1 juta, wakafkan. Insya Allah nanti kita ada 2 jenis, wakaf uang dan wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang itu uangnya dikekalkan sampai nanti akhirat. Kalau wakaf melalui uang langsung nanti kita belanjakan untuk apa? Misalnya masjid. Kita belanjakan untuk bangun sekolah, rumah sakit, dan seterusnya. Nah itu jenis-jenis wakaf. Dan masih banyak lagi jenis-jenis wakaf yang kita sekarang lagi bangun. Contoh, bapak-bapak punya tabungan, deposito misalnya. Nah depositonya itu kan nggak diapa-apain toh Pak. Nunggu bunga ya biasanya, nunggu bagi hasil setahun gitu. Misalnya bapak-bapak punya deposito berapa? 500 juta. Setahun didiemin, nanti bagi hasilnya di bank mungkin sekitar cuma 2 juta ya, 2,5 juta, sekitar 2,5 juta. Nah bagi hasilnya itu diwakafkan. Sekarang kita punya namanya cash wakaf link deposit. Jadi bapak-bapak bisa mewakafkan deposito bapak itu. Jadi nilai tabungan bapak tetap ada, namun bagi hasilnya diwakafkan. Bisa seperti itu. Jadi banyak cara untuk berwakaf sekarang. Karena kenapa? Demi meraih pahala jariah, pahala yang terus mengalir. Karena kita kapan lagi ya, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Mungkin cuma tinggal hari ini, Masya Allah kalau tinggal hari ini. Tapi kesempatan untuk bersedekah itu akan muncul terus kalau kita mau. Kapanpun kita bisa bersedekah. Dan sedekah yang bagus itu adalah yang diam-diam katanya. Tapi wakaf nggak bisa diam-diam ya kan, harus lapor. Jadi kalau ibu bapak misalnya tidak mau disebut namanya nggak apa-apa. Tapi wakaf biasanya kami sebut namanya karena kenapa? Karena bukti. Siapa yang berwakaf, bapak ibu ini, nah ya saya tulis namanya seperti itu. Tapi ketika ibu bapak misalnya, oh jangan sebut nama saya, oh ya kami akan rahasiakan. Begitu. Jadi di Muhammadiyah insya Allah semua lengkap. Namun sebagai warga Muhammadiyah biasanya kita juga tidak ingin kalah ya, fasabiqul khairat. Dalam kebaikan kita akan berlomba-lomba siapa tabungan
pahala jariahnya lebih banyak itu hanya ibu yang tahu, bapak yang tahu. Tapi persahabatan di kalangan kita akan terus berjalan karena kenapa? Walaupun kita berlomba-lomba dalam kebaikan, tetap tidak ada permusuhan ya. Karena biasanya yang berlomba-lomba itu akan ujung-ujungnya musuhan. Nah di Muhammadiyah nggak ada seperti itu insya Allah ya. Beda alirannya dengan yang sono. Ya baik, mungkin sampai di sini dulu ya Bapak Ibu. Bahwasannya saya akan menyimpulkan wakaf itu tidak ada yang tidak produktif. Semuanya harus produktif dan diproduktifkan. Dan kesempatan untuk berwakaf itu sekarang terbuka lebar karena kenapa? Kita sudah bisa menemukan jenis-jenis wakaf yang inovasinya banyak sekali. Jadi tidak hanya wakaf uang, tidak hanya wakaf aset, bangunan, tapi juga bisa wakaf profesi, bisa wakaf manfaat, bisa wakaf apapun ya. Dan itu bisa dilaporkan ke majelis wakafnya. Dan kita punya majelis wakaf di Muhammadiyah tuh dari ranting, cabang, daerah, sampai wilayah, sampai pimpinan. Masya Allah, nazir kita banyak sekali. Dan itu tidak dibayar Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bedanya nazir Muhammadiyah dengan nazir lain, nazir Muhammadiyah tidak dibayar. Hebat. Padahal jatahnya menurut undang-undang 10% loh Pak. Coba kalau cabang sini punya aset 100 miliar, 10%-nya berapa Pak? Oh, mantap ya, bisa bikin rumah, bisa bikin kos-kosan 40 pintu. Begitu. Jadi betapa di Muhammadiyah itu banyak yang bekerja lillahi ta'ala. Jadi memang harus dihargai sebagai sedekah jariah juga sebenarnya. Gitu ya. Gitu aja mungkin. Ada tanya jawab ya Pak? Iya. Tapi nyun sewu Bapak-bapak Ibu-ibu, saya nggak biasa untuk memimpin doa. Khawatir saya takut jadi bahan inian orang nanti. Jadi nanti yang Mbak mimpin doa mungkin silakan monggo Bapak dari sini gitu ya. Karena saya perempuan nggak mungkin mimpin doa untuk acara pengajian ini. Jika ada yang mau tanya jawab mungkin monggo silakan. Dipersilakan Bapak Ibu yang barangkali ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Materi pagi hari ini sangat menarik, tapi karena cuacanya hujan dan ada dengan upacara sehingga semuanya lagi terbatas. Dipersilakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Monggo ini Pak Kepala Sekolah dulu saja diberi bacaan ini. Dipersilakan Bapak Ibu yang lagi menyampaikan pertanyaan, monggo. Ada? Betul-betul. Sudah. Oh ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan apakah bisa dikategorikan bernilai wakaf apabila ada sebagian tanah itu oleh tamu diminta untuk jalan. Cuma ini yang saya tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya sebidang tanah mau diwakafkan, tapi ada dipotong jalan gitu Bu. Oh sudah jadi jalan. Oh itu dari selama ini difungsikan sebagai jalan, tapi mau diwakafkan. Oh jangan bagus. Begini Bu, jadi ada tanah, tapi itu hanya ada jalan sebagian. Kemudian diminta persetujuan rapat kampung itu sebagian tanah itu di tepinya di pinggiran sebidang tanah itu
dimanfaatkan untuk jalan. Nah, apakah itu juga bisa bernilai wakaf? Oh gitu. Baik. Yang tanah jalannya, jadi surat kalaupun tadi kan harus wakaf itu harus ada surat tanahnya Bu. Harus punya surat tanah. Jadi baru bisa kita proses sertifikasi akta ikrar wakafnya. Kalau tidak ada sertifikat tanah kami tidak bisa memprosesnya. Nah, untuk bisa punya sertifikat tanah, ketika tadi sudah diminta oleh rapat desa diminta untuk jalan, maka berarti yang separohnya mungkin bisa diwakafkan, tapi untuk yang jalan tidak. Karena kenapa? Rapat kampung itu memiliki kekuatan hukum, namanya hukum adat. Indonesia masih mengakui hukum adat. Kedua, di dalam Islam hak orang lewat itu dilindungi Bu, dilindungi Islam. Namanya hak murur, hak lewat. Jadi barang siapa yang memberikan asetnya, tanahnya untuk lewat orang lain, pahalanya lebih besar Bu dibanding wakaf itu sendiri. Nah, jadi alangkah nyerinya hati ya, banyak orang sekarang menutup akses jalan orang lain yang rumahnya ke sana nggak bisa, ke sini nggak bisa, tiba-tiba ditutup oleh satu-satunya lewat tetangga ini ditutup pula. Nah itu keterlaluan sekali. Ada juga yang dulu kasusnya masuk TV ya, ngakunya ya lulusan pesantren tapi ternyata tidak paham fikih. Karena kenapa? Di dalam fikih hak murur, hak lewat itu benar-benar hebat banget. Betapa Bu kita harus mengikhlaskan tanah kita dilewatin orang lain. Itu adalah keikhlasan yang tingkat tinggi. Pertama itu. Jadi kalau ibu mau mewakafkan, monggo yang tadi tidak dinilai sebagai jalan. Begitu. Nggih. Insyaallah Bu pahalanya berlipat-lipat. Dua-duanya bernilai pahala. Nggih, amin. Ya. Ada lagi? Oh ya, ada lagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang itu masih mempunyai tanggungan hutang. Misalnya dia bekerja PNS atau apa, tapi dia punya hutang yang berjangka itu, tapi dia berniat mewakafkan tanahnya, itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Iya. Wakaf itu kan adalah keikhlasan orang yang mau memberikan. Tapi masalahnya adalah ketika dia punya tanggungan yang lain, memang harus didahulukan tanggungannya Bu. Karena kenapa? Orang yang punya hutang harus diselesaikan di dunia, nggak bisa dibawa ke akhirat. Bahaya. Bahkan Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang, sampai dia melimpahkan hutang tersebut kepada keluarganya yang masih hidup, gitu ya. Jadi makanya biasanya tradisi kita gitu ya, sebelum dikubur ada pengumuman barang siapa yang merasa punya sangkutan utang dengan jenazah, urusannya ke keluarga mulai sekarang, gitu. Nah, itu artinya penagihan piutang kepada ahli keluarga. Sebab kalau dia bawa ke pintu kubur nggak bisa Bu, nggak diterima, susah. Nanti urusannya berabe, gitu ya. Nah jadi caranya gimana? Nah ini kami baru saja mengalaminya Bu di Gamping. Ada orang yang berwakaf 3 surat tanah, tapi sebelah-sebelahan. Jadi dia mewakafkan 3 surat tanah tersebut untuk diwakafkan dan kami tawarkan untuk dijual. Dan dia senang banget. Oh silakan dijual, tapi saya minta sepertiganya ya. Nah, berarti itu kan juga menolong toh Bu. Menolong, karena kenapa? Dia hanya mau berwakaf 2/3 dari harta dari harga tanah tadi. Jadi tanah yang 3 bidang memang ingin dia wakafkan, tapi ketika bisa diuangkan, dia minta sepertiganya, dan itu tidak membuat kami keberatan. Kami nggak apa-apa, silakan, gitu. Akhirnya tanahnya dijual Bu, sepertiganya dia ambil, 2/3-nya diwakafkan. Masya Allah, udah dilakukan minggu kemarin, Masya Allah. Dan itu nilainya sekitar yang satu 21, yang satu hampir 4 miliar.
dia dapat sepertiganya. Jadi kami cuma dapat sekitar 2,7 miliar gitu. Dan dia dapat berapa ya? Ya, hampir segitulah. Ya, jadi susah ngitungnya. Begitu. Jadi kalau misalnya tadi yang kasus ibu menginginkan itu tetap diwakafkan dan menginginkan solusi dari bayar utangnya, mungkin bisa dijual, Bu. Nanti yang untuk karena ketika wakaf itu biasanya akan mengundang rezeki-rezeki yang lain, ya kan? Dari situ siapa tahu hutangnya akan terbayar, begitu, insya Allah. Dari contoh itu ya, insya Allah kita punya solusi gitu ya. Ada lagi? Udah. Kirain lagi nunjuk. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Ranting Muhammad Jamal Barat mendapat bantuan dari DJ Masak. Dompet Bu apa? Dari rantai baru, kami masih sabila dapat bantuan dari DI itu 25 juta. Kemudian untuk laporan itu kami mengalami sedikit kesulitan, terus kami sowan kepada ahlinya, kami membawa sekedar olah kedua. Maksud saya olah kedua itu apakah termasuk surat menjual atau bisa dikatakan ditambahkan saja yang saya sekian itu. Kemudian setelah saya mengatakan itu jadi lancar laporan SPJ-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Ar-Rum ayat 39 disebutkan wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mutifun. Tidak akan bertambah-tambah yang namanya riba di hadapan Allah, tapi di mata manusia bertambah. Apa itu riba? Riba itu adalah tambahan. Tambahan dari apa? Dari utang. Jadi kalau itu bantuannya berupa utang Pak, dipinjamin, terus Bapak mengeluarkan uang, berarti kan ada kelebihannya dari 25 juta tadi. Kan utangnya 25 juta misalnya kalau itu bentuknya utang. Berarti kan Bapak harus membalikan 25 juta itu. Tapi Bapak sendiri mengeluarkan nilai lain sehingga menambah angka 25 juta itu, berarti itu tambahan Pak, berarti riba. Tapi kalau itu bukan pinjaman, tadi bantuan ya Pak ya? Bantuan saja. Kalau bantuan enggak. Tapi kalau pinjaman ya. Jadi insya Allah enggak. Tapi kalau misalnya tadi itu sowannya adalah untuk memperlancar agar prosedurnya dipermudah gitu ya. Ya monggo. Tapi apakah dinilai sogokan? Nah, sogokan itu biasanya terjadi sebelum proses. Nah, itu hati-hati Pak. Jadi kalau Bapak ingin memberi, sebaiknya setelah proses. Jadi misalnya saya punya mahasiswa ingin memberi saya baju misalnya gitu. Alasannya terima kasih. Saya akan tolak kalau dia belum ujian. Tapi kalau dia sudah ujian, dia mau ngasih saya baju ya, sebagai tanda terima kasih, nggak apa-apa, saya terima. Sama hakim juga begitu. Hakim sebelum putusan dilarang menerima hadiah. Setelah putusan mau nerima hadiah nggak apa-apa, tapi lebih baik tidak begitu. Ya karena itu kewajiban dia Pak. Jadi nggak usah dikasih juga. Tapi kan nggak enak tradisi. Nah tradisi ini yang bikin pusing. Karena kenapa di dalam Islam tradisi itu boleh mengandung hukum, yaitu al-urf. Jadi al-urf itu adat kebiasaan boleh menjadi hukum. Karena kenapa? Al-adah al-muhakkamah. Adat kebiasaan bisa menjadi hukum. Panduan hukum. Karena kenapa? Sebab adat kebiasaan ini juga kayak tadi ya Bu ya, ditentukan oleh permintaan desa untuk dijadikan jalan misalnya. Itu mengandung kekuatan hukum. Nah,
Kalau itu sudah menjadi tuntutan kebudayaan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa kita buang, Pak, mending tidak usah dikasih begitu. Karena itu udah kewajiban dia. Kalau dia memberikan bantuan ya, itu udah kewajiban dia. Jadi nggak usah dikasih. Kalau di negara lain kayak Jepang gitu, mereka berani menolak. Seluruh pegawai negeri tidak menerima apapun dari orang. Misalnya guru nih, guru dikasih makanan, Pak, nggak mau, ditolak, dibalikin. Padahal guru kan kita tahu ya gajinya berapa ya. Tapi mereka bilang nggak mau, kami tidak boleh menerima apapun dari selain gaji kami. Karena itu adalah kewajiban kami. Nah, begitu. Jadi kalau kita mau menghilangkan budaya-budaya yang tidak baik di mata syariat, boleh. Al-adah al-muhakkamah tadi, di dalam al-urf, bahwasannya untuk melakukan membuang adat kebiasaan yang tidak bagus, silakan. Ya, kalau udah terlanjur gak apa-apa, Pak. Kan Bapak nggak tahu hukumnya waktu itu. Nah kalau udah tahu hukumnya masih dibuat, nah itu bahaya ya. Tapi kalau misalnya waktu ya udah terlanjur, ya sudah, tinggal istighfar aja, Pak. Ya, insya Allah nggak apa-apa karena itu di luar pengetahuan sebelumnya. Nah sekarang udah punya pengetahuannya, nggak usah dibuat lagi. Kalau ngomong masalah harta transfer gitu ya, ngeri-ngeri sedep. Kadang deg-degan juga, saya yang menyampaikannya deg-degan juga. Karena kenapa? Dulu saya pernah di pengajian ibu-ibu tapi ini ngomong riba, Pak. Ternyata hari itu ada jamaah yang suaminya kecelakaan. Dan dia langsung kaget. Ini mungkin teguran dari Allah karena kami rajin makan riba. Dia bilang begitu. Ngambil rumah juga dari kredit. Dilalah sebulan kemudian saya ketemu sama ibu-ibu itu, tapi saya udah lupa siapa, saya nggak bisa nginget, kan banyak muka yang harus saya hafal, termasuk mahasiswa saya juga banyak banget. Lalu dia panggil, Bu Yuli, apa ini? Alhamdulillah Bu, rumah saya udah saya jual. Hah, kenapa? Saya udah bebas dari riba Ibu. Kok bisa? Iya, karena suami saya kecelakaan, jadi saya jual rumahnya. Saya jadi pusing, kenapa jadi begini? Jadi begini Bu, karena Ibu dulu kan menyampaikan tentang riba, saya jadi ketakutan karena kami makan riba. Nah salah satu riba yang kami buat adalah kami ngutang rumah dari bank. Banknya bank konvensional. Lalu kami merasa suaminya yang kecelakaan itu adalah teguran dari Allah. Nah jadi gimana caranya adalah menghentikan transaksi riba ini dengan menyetop cicilan rumahnya dengan langsung melunasi rumahnya. Jadi rumahnya dijual, transaksinya di stop, dilunasin maksudnya, dan suaminya kan nganggur tuh, nggak ada kerjaan karena kecelakaan. Tadinya sedih, tapi karena mereka ikhlas, ya Allah kami ikhlas, ini mungkin teguran darimu. Minggu depannya suaminya dapat kerjaan, Masya Allah. Terus saya bilang, apakah saya salah ngomong? Tapi memang benar juga sih. Saya menyampaikan apa yang ada gitu ya. Saya definisi riba dan sebagainya gitu saya sampaikan saja. Tapi efeknya ternyata membuat orang yang tadinya tidak tahu hukum jadi tahu hukum dan langsung melaksanakan itu bikin saya juga deg-degan. Makanya yang tadi saya bilang ketika menyampaikan sesuatu saya jadi takut sendiri kadang. Yang saya unjuk Pak. Gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan mungkin ya. Mungkin ada kegiatan lagi nih. Saya tutup dulu mungkin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang baik-baik saya limpahkan ini semua dari Allah gitu ya. Untuk yang salah-salah mungkin adalah kesalahan saya minta maaf. Dan insya Allah kalau kita berjumpa tolong ditegur sayanya. Hari ini saya tidak pakai kacamata, maka saya juga tidak bisa melihat dengan jelas wajah-wajah ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya takut juga tidak bisa menghafal wajah-wajahnya juga, kecuali dengan Pak Sumarno mungkin ya. Demikian, lebih kurangnya saya minta maaf gitu. Baik, monggo Pak Sumarno.